Selamat berjumpa kembali rekan-rekan mahasiswa Politeknik Gus Durian. Kali ini kita akan mata kuliah pengantar ekonomi dengan topik pembahasan adalah perdagangan internasional. Baiklah, kita mulai kuliah kita. Pertama kita akan membahas pengertian perdagangan internasional. Perdagangan internasional merupakan suatu aktivitas perdagangan yang dilakukan oleh dua negara yang berbeda. Perdagangan internasional dapat disebut pula sebagai international trade dan telah ada sejak abad pertengahan. Lebih jelasnya, perdagangan internasional ini dapat terjadi ketika ada kegiatan perdagangan yang dilakukan oleh dua negara berbeda, dan tentu saja kegiatan tersebut telah disetujui oleh keduanya. Selain pengertian secara umum, menurut ahli yaitu Wahono Dipayana, mengemukakan pengertian perdagangan internasional. Menurut Wahono, perdagangan internasional merupakan transaksi bisnis antara beberapa pihak yang melibatkan lebih dari satu negara. Perdagangan internasional dapat dilakukan oleh perseorangan maupun kelompok. Dari aktivitas perdagangan internasional tersebut, kemudian terbentuklah hubungan ekonomi antar negara yang menjalin kerjasama. Ada 3 bentuk hubungan ekonomi, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, terjadinya pertukaran output atau hasil yang diperoleh suatu negara dengan negara lain yang telah menjalin kerjasama. Yang kedua, terbentuknya hubungan ekonomi dalam bentuk hutang piutang yang terjadi antar negara. Yang ketiga, terjadinya pertukaran aliran produksi maupun pertukaran sarana produksi. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, kebijakan dari perdagangan internasional telah terjadi ribuan tahun yang lalu, serta memiliki dampak dan manfaat terhadap kepentingan dan keberlangsungan ekonomi, sosial, hingga politik suatu negara. Di beberapa negara, perdagangan internasional ini menjadi salah satu faktor utama yang dapat meningkatkan gross domestic product atau GDP. Kemudian perdagangan internasional menurut negara partisipannya dapat dibagi menjadi 3 jenis, yaitu perdagangan internasional bilateral atau perdagangan internasional yang terjadi di antara dua negara. Kemudian perdagangan internasional regional, yaitu perdagangan internasional di antara negara dalam satu kawasan sempit, misalnya satu benua atau satu subbenua, misalnya ASEAN gitu ya. Serta perdagangan internasional multilateral. Nah, kalau perdagangan internasional multilateral ini terjadi atau terdiri dari beberapa negara. Sedangkan menurut bentuknya,
Perdagangan internasional dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yaitu dapat berupa ekspor dan impor, konsinyasi, package deal, boarding closing, dan lainnya. Kemudian kita lihat tujuan perdagangan internasional. Perdagangan internasional memiliki tujuan utama yaitu untuk meningkatkan gross domestic product atau GDP. Artinya, perdagangan internasional bertujuan untuk meningkatkan total nilai dari produk barang maupun jasa yang dijual oleh suatu negara pada negara lain selama 1 tahun lamanya. Selain tujuan utama tersebut, perdagangan internasional juga memiliki 5 tujuan lain. Di antaranya sebagai berikut. Tujuan yang pertama adalah menaikkan devisa negara. Tujuan yang pertama dari kebijakan perdagangan internasional adalah guna menaikkan devisa negara. Namun bagaimana caranya? Melalui pertukaran perdagangan dengan cara mengimpor maupun mengekspor barang yang ada di dalam ke luar negeri dan begitu pula sebaliknya. Maka apabila devisa negara meningkat, maka akan menyebabkan cadangan keuangan suatu negara menjadi naik atau menjadi tambah. Tujuan yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi atau kenaikan produk nasional bruto atau GDP ini dihasilkan melalui faktor produksi milik warga negaranya yang tinggal di dalam maupun luar negeri dan warga negara yang tinggal di dalamnya maupun yang tinggal di luar negeri. Tidak termasuk dalam GDP. Jadi hanya faktor produksinya saja. Tujuan yang ketiga, mempengaruhi stabilitas harga barang ekspor. Stabilitas harga yang dimaksud merupakan cara pemerintah mempertahankan harga ketika terjadi fenomena inflasi yang mulai meninggi. Inflasi sendiri merupakan peningkatan ketersediaan uang sehingga dapat menyebabkan kenaikan harga barang. Tujuan yang keempat adalah eksistensi tenaga kerja. Eksistensi tenaga kerja merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kelancaran dari segala tindakan yang berhubungan dengan pengadaan barang maupun jasa. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi di suatu negara dapat membuat perusahaan pengekspor akan menerima banyak pesanan, sehingga perusahaan akan membutuhkan tenaga kerja tambahan agar dapat menyelesaikan pesanan permintaan konsumen. Dengan menambah tenaga kerja, maka perusahaan tersebut juga membuka lapangan kerja baru yang dapat menyebabkan berkurangnya angka pengangguran di negara tersebut, sehingga dapat menguntungkan kedua belah pihak. Kemudian tujuan yang kelima adalah memenuhi kebutuhan di negara lain. Kerjasama perdagangan internasional dapat membuat negara lain yang tidak memiliki barang maupun jasa yang diinginkan menjadi terpenuhi. Contohnya,
Indonesia merupakan salah satu negara di Asia yang mengelola kedelai menjadi tempe. Berbeda dengan negara di Eropa maupun di Amerika. Oleh karena itu, dengan menjalin kerjasama dengan negara-negara di Eropa maupun di Amerika, negara tersebut dapat memenuhi kebutuhan pangan nabatinya. Artinya bahwa karena produksi tempe dan juga tahu seperti kita ketahui sebagai makanan pokok atau makanan umum di masyarakat Indonesia, ini membutuhkan bahan baku kedelai yang cukup banyak. Sedangkan Indonesia sendiri bukan merupakan penghasil kedelai yang baik. Artinya, kedelai lokal banyak tidak dipakai untuk produksi tempe dengan alasan teknis. Kemudian, Indonesia banyak mengimpor produk-produk kedelai dari Amerika dan negara-negara Eropa untuk memenuhi kebutuhan kedelai sebagai bahan baku tempe di Indonesia. Perdagangan internasional dilakukan dan disetujui oleh kedua negara yang bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan yang ada di negara lain ketika negara tersebut tidak dapat memproduksi kebutuhan yang dimaksud. Alasan tidak dapat memproduksi kebutuhan tersebut bisa bermacam-macam. Salah satunya adalah iklim negara yang berbeda. Tujuan yang keenam adalah memperoleh keuntungan internal serta eksternal. Kebijakan perdagangan internasional ini tentu memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan secara internal maupun eksternal. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, negara tidak akan mampu untuk memenuhi kebutuhan penduduknya apabila negara tersebut tidak melakukan kerjasama dengan negara lain dan hanya mengandalkan dana atau anggaran dari pungutan pajak saja. Oleh karena itu, untuk memenuhi kebutuhan penduduk, negara akan berusaha meraih keuntungan yang dapat diperoleh melalui persetujuan kerjasama perdagangan internasional antar negara. Keuntungan internal yang dimaksud merupakan keuntungan yang dapat dimiliki oleh sebuah perusahaan. Contohnya, seperti keuntungan yang didapatkan melalui banyaknya pesanan, permintaan barang atau jasa dari luar negeri. Sedangkan keuntungan eksternal merupakan keuntungan spesialisasi yang diperoleh melalui fungsi dalam yang digunakan untuk mempertinggi keefektifan penggunaan faktor produksi. Tujuan yang ketujuh adalah memperluas pasar. Tujuan dari perdagangan internasional selanjutnya adalah untuk memperluas pasar. Perdagangan internasional memiliki tujuan agar sebuah perusahaan yang ada dalam negara tersebut dapat menjalankan mesin produksinya secara maksimal dan dapat menjual stok produknya tanpa perlu mengkhawatirkan kelebihan produksi yang dapat mengakibatkan turunnya harga produk maupun jasa yang dijual. Tujuan ke-8 adalah transfer teknologi modern. Perdagangan internasional juga dilakukan demi memperoleh keuntungan dalam hal teknologi modern yang tidak bisa atau belum diproduksi atau diperoleh dari dalam negeri, sehingga membutuhkan kerjasama dengan pihak luar.
Transfer teknologi modern yang dimaksud dapat berupa mesin maupun vaksin. Seperti saat ini, Indonesia belum bisa memproduksi dan menguji keefektifan dari vaksin untuk virus COVID-19. Sehingga negara lain memberikan vaksin terkait produksinya untuk Indonesia dan lain sebagainya. Jadi memberikan vaksin juga sambil memberikan tutorial ataupun transfer teknologi untuk memproduksi vaksin tersebut. Kemudian apa manfaat perdagangan internasional? Setelah mengetahui definisi serta tujuan dari perdagangan internasional, selanjutnya juga perlu mengetahui apakah manfaat yang akan didapatkan oleh suatu negara yang melakukan kerjasama perdagangan internasional tersebut. Berikut penjelasannya. Kebijakan perdagangan internasional memiliki beberapa manfaat. Salah satunya adalah dapat membuka kesempatan bagi negara lain untuk dapat memanfaatkan sumber daya yang ada di negara lain dengan proporsional. Contoh di Indonesia adalah Freeport ya. Selain itu, dengan perdagangan internasional, kedua negara yang telah menjalin kerjasama juga membangun hubungan ekonomi yang dapat membuat kedua belah pihak sama-sama untung. Dengan perdagangan internasional, tidak akan ada negara yang kehilangan sumber dayanya, sehingga setiap warga negara dapat menikmati standar kehidupan yang lebih baik. Perdagangan internasional juga memiliki peran penting dalam kontribusi terhadap PDB atau produk domestik bruto negara, serta memiliki peran dalam meningkatkan perdagangan yang dapat memberikan dampak positif pada pertumbuhan PDB dari negara perdagangan tersebut. Selain itu, ada beberapa manfaat yang dapat diperoleh oleh negara yang melakukan kerjasama dengan negara lain dalam perdagangan internasional. Manfaat-manfaat tersebut dikemukakan oleh Nazaruddin Malik. Berikut penjelasannya. Yang pertama, membentuk hubungan persahabatan antar bangsa. Dengan menjalin kerjasama antar negara, maka negara tersebut dapat membentuk relasi persahabatan dengan negara lain. Terbentuknya persahabatan antar negara tersebut juga memungkinkan perluasan kerjasama di bidang atau sektor lain seperti bidang budaya, politik, hingga militer. Manfaat yang kedua adalah dapat menciptakan efisiensi serta spesialisasi. Perdagangan internasional dapat membuat suatu negara memiliki spesifikasi di satu bidang ekonomi. Artinya, negara yang membangun kerjasama tersebut akan memiliki produk yang mempunyai keahlian khusus serta berbeda dari negara yang lain, sehingga dapat menghasilkan produk maupun jasa yang bernilai jual dan dapat diekspor ke negara lain. Manfaat yang ketiga adalah dapat meningkatkan kemakmuran negara. Kegiatan perdagangan internasional dapat membawa kemakmuran pada suatu negara yang menyetujui kerjasama tersebut.
Indikator kemakmuran tersebut dapat dilihat melalui aktivitas pelaku ekonomi yang meliputi produsen, pemerintah, serta konsumen. Ketiga pihak dalam indikator kemakmuran tersebut tentu akan sama-sama diuntungkan dengan kebijakan perdagangan internasional. Contohnya, produsen akan makmur ketika ia bisa meningkatkan keuntungan melalui menjual dagangannya ke luar negeri. Begitu pula dengan konsumen yang akan makmur karena kemudahan mendapatkan suatu barang, dan pemerintah pun akan makmur karena akan mendapatkan devisa negara. Manfaat yang keempat adalah dapat mengurangi pengangguran. Seperti yang dijelaskan sebelumnya, apabila produsen mendapatkan banyak pesanan dan permintaan konsumen, maka produsen perlu menambah tenaga kerja agar dapat melakukan pekerjaan dengan maksimal. Oleh karena itu, produsen akan membuka lowongan kerja baru dan dapat mengurangi tingkat pengangguran di negara tersebut. Manfaat yang kelima, mentransfer ilmu pengetahuan serta teknologi. Perdagangan internasional dapat memungkinkan negara melakukan ekspor barang dengan basis teknologi canggih, seperti mesin maupun alat modern, kepada negara yang lebih membutuhkan. Sehingga akan tercipta mobilisasi teknologi yang lebih cepat di negara pengimpor. Tujuan keenam, dapat menstabilkan harga. Secara tidak langsung, perdagangan internasional dapat menstabilkan harga yang beredar di pasar domestik negara tertentu. Caranya adalah dengan mengatasi kelangkaan barang yang dapat membuat barang tersebut memiliki harga mahal melalui mengimpor barang. Begitu pula sebaliknya, apabila suatu negara memiliki persediaan barang yang berlebih, maka akan mengakibatkan harga barang tersebut turun, sehingga dapat diatasi dengan melakukan ekspor barang yang memiliki stok berlebih tersebut. Selain keuntungan dan tujuannya, kita akan melihat kerugian dari perdagangan internasional. Berikut kerugian-kerugian yang akan dirasakan jika mengikuti perdagangan internasional. Yang pertama, kemudahan mendapatkan produk impor di pasar dalam negeri bisa menghambat pertumbuhan sektor industri dalam negeri. Yang kedua, barang impor dengan barang kualitas tinggi dan murah memunculkan perilaku konsumtif. Yang ketiga, untuk memenuhi pasar dunia, maka akan ada eksploitasi sumber daya alam. Ini sudah banyak terjadi di Indonesia. Kemudian terlalu bergantung pada iptek dan modal asing sehingga pertumbuhan industri jadi terhambat. Selanjutnya adalah persaingan industri yang tidak sehat, membuat usaha yang bermodal kecil bisa gulung tikar.
Ini juga banyak terjadi karena kadang-kadang barang impor harganya lebih murah daripada barang produksi sendiri. Sekarang contoh perdagangan internasional. Yang pertama adalah perdagangan internasional ekspor. Kegiatan ekspor merupakan salah satu kegiatan yang sering dilakukan oleh Indonesia. Salah satunya merupakan ekspor sumber daya alam seperti lobster dan lain sebagainya. Selain ekspor lobster, Indonesia juga sering melakukan ekspor sumber daya alam yang dimiliki, seperti kelapa sawit, rempah-rempah, kopi, hingga pasir ke negeri tetangga. Pasir ini maksudnya pasir kuarsa ya, pasir putih. Selain ekspor yang dilakukan oleh pemerintah, ekspor juga dapat dilakukan oleh perusahaan-perusahaan swasta maupun perusahaan mikro. Contohnya adalah ekspor baju dengan motif maupun desain khusus yang dibuat oleh lokal. Ekspor barang juga suatu kemudahan yang dapat dilaksanakan oleh perusahaan kecil karena saat ini banyak jasa pengiriman yang memfasilitasi pengiriman barang ke luar negeri. Selain sarana penjualan seperti marketplace yang marak digunakan juga mempermudah perusahaan mikro ataupun mengiklankan produknya. Contoh yang kedua adalah perdagangan internasional impor. Kebalikannya dari ekspor, perdagangan internasional impor berarti negara membeli suatu barang maupun jasa dari negara lain. Selain kerap melakukan ekspor, Indonesia juga tak jarang melakukan impor untuk dapat memenuhi kebutuhan penduduknya. Walaupun terkadang masih menjadi pro dan kontra. Indonesia sering melakukan impor bahan pangan seperti buah-buahan hingga beras. Contoh yang ketiga adalah perdagangan internasional barter. Meskipun sudah jarang dilakukan, tetapi masih beberapa kali terjadi. Barter merupakan salah satu cara untuk mendapatkan barang maupun jasa yang diinginkan oleh seseorang dengan cara menukar dengan nominal atau harga yang sesuai dengan barang yang dibarter tersebut. Contohnya kegiatan barter adalah ketika suatu negara melakukan penukaran hasil sumber daya alamnya dengan barang yang belum bisa diproduksi atau didapatkan negara tersebut. Seperti menukar kelapa sawit dengan produk militer dan lain sebagainya. Barter yang dilakukan dalam kegiatan perdagangan internasional tentu sudah melalui kesepakatan antar negara yang bekerja sama. Jadi dulu pernah terjadi sekitar tahun 90-an, pesawat produksi dalam negeri dari PDN ditukar beras dengan Vietnam. Nah, ini memang pernah terjadi barter ya. Dan contoh yang keempat adalah perdagangan internasional konsumsi. Perdagangan internasional konsumsi merupakan kegiatan yang dilakukan dengan cara menitipkan barang yang dijual ke pasar bebas. Konsumsi yang dimaksud bukan hanya menjual atau membeli barang yang dapat dikonsumsi saja,
tetapi juga melakukan perdagangan pada produk lain yang tidak dapat dikonsumsi. Contohnya adalah dengan melakukan pelelangan pada suatu produk, negara atau pihak yang menawarkan harga paling tinggi maka berhak mendapatkan produk tersebut. Dan produk tersebut boleh diperjualbelikan secara bebas tanpa terkecuali. Nah, itulah beberapa contoh dari perdagangan internasional yang dapat diketahui. Untuk dapat melakukan perdagangan internasional, negara juga melakukan beberapa peraturan serta ketentuan yang diberlakukan kepada pengimpor atau pengekspor. Dan kita akan membahas mengenai kebijakan perdagangan internasional. Ada 8 kebijakan perdagangan internasional, diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah kebijakan tarif. Merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang diimpor. Kedua, subsidi ekspor. Berupa pembayaran yang dibayarkan kepada perusahaan maupun perorangan yang akan menjual barang ke luar negeri. Yang ketiga adalah pembatasan impor. Pembatasan langsung yang dikenakan atas jumlah barang yang diperbolehkan untuk diimpor. Kebijakan yang keempat adalah pengekangan ekspor secara sukarela. Merupakan kesepakatan pengendalian secara sukarela. Yang sering terjadi adalah di OPEC, Organisasi Produsen dan Eksportir Minyak. Kebijakan yang kelima adalah persyaratan kandungan lokal atau aturan mengenai bagian tertentu yang merupakan bagian dari unit fisik, ya. Kebijakan keenam adalah subsidi kredit ekspor. Wujudnya berupa pinjaman yang disubsidi kepada pembeli. Ini yang banyak melakukan adalah negara Cina. Nomor 7 adalah pengendalian pemerintah. Nomor 8, hambatan birokrasi. Merupakan salah satu bentuk pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah untuk membatasi impor. Dan faktor penggerak perdagangan internasional. Perdagangan internasional bukan hanya seputar ekspor dan impor barang, tetapi penggunaan atau pemakaian jasa-jasa lain yang berkaitan dengan perdagangan seperti pengangkutan, pembayaran internasional, dan kebijakan pemerintah negara lain. Terjadinya perdagangan internasional harus didasari dengan kepercayaan dan saling memberikan keuntungan. Mari kita simak faktor penggerak terjadinya perdagangan internasional. Yang pertama adalah terjadinya perbedaan sumber daya alam. Adanya perbedaan sumber daya, iklim, dan kualitas sumber daya manusia sehingga menimbulkan perbedaan kuantitas dan kualitas hasil produksi. Oleh karena itu, perdagangan internasional harus dilakukan supaya kuantitas dan kualitas produk di suatu negara bisa berjalan dengan lancar.
Faktor penggerak kedua adalah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi atau iptek. Setiap negara mengalami perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berbeda-beda. Karena hal inilah yang membuat suatu negara ingin melakukan perdagangan internasional agar perkembangan iptek di negaranya tidak tertinggal dengan negara lain. Dan faktor penggerak ketiga adalah terjadinya kelebihan produksi sehingga memerlukan perluasan usaha. Jika suatu negara mengalami kelebihan produksi atau barang, maka barang itu lebih baik dijual ke negara lain. Siapa tahu negara lain sedang membutuhkan barang tersebut dan negara yang menjual kelebihan produksi akan mendapatkan keuntungan. Hal seperti ini bisa menjadi penggerak untuk melakukan perdagangan internasional. Faktor yang keempat adalah warga negara lain memiliki kriteria atau ketertarikan pada suatu produk yang sama. Perkembangan globalisasi tidak menutup kemungkinan bahwa akan ada warga negara lain menyukai produk dalam negeri. Ini sudah banyak contohnya ya, seperti kain batik dan sebagainya. Dengan adanya hal seperti ini, maka perdagangan internasional harus dilakukan karena untuk memenuhi keinginan atau kesukaan warga dari negara tersebut. Faktor penggerak yang kelima adalah adanya keinginan untuk menjalin kerjasama dengan negara lain. Salah satu kerjasama yang bisa dilakukan dengan negara lain adalah melakukan perdagangan internasional, karena dengan perdagangan internasional maka kedua negara atau lebih akan mendapatkan keuntungan yang sama. Dengan adanya kerjasama seperti ini, maka hubungan antar negara bisa berjalan dengan baik. Faktor yang keenam adalah adanya kemajuan telekomunikasi, informasi, dan transportasi. Kemudahan informasi yang didapatkan membuat kehidupan sosial budaya pada warga negara lain menjadi mudah diketahui. Jika sosial dan budaya dalam negeri sudah diketahui oleh negara lain, maka bisa saja warga negara ini berwisata ke dalam negeri, ya, artinya Indonesia ya, sehingga pariwisata dalam negeri akan memperoleh keuntungan. Itu akibat kemudahan telekomunikasi, informasi, dan transportasi. Yang paling terasa signifikan adalah di sektor pariwisata. Yang tujuh, faktor penggerak perdagangan internasional adalah memperluas pasar. Dengan memperluas pasar, maka produksi dalam negeri bisa diekspor ke negara lain, sehingga negara mendapatkan keuntungan yang bisa menjadi tambahan atau pemasukan ke kas negara. Oleh karena itu, setiap negara harus cermat dan teliti dalam melakukan perluasan pasar. Dengan memperhatikan faktor-faktor penggerak itu, maka perdagangan internasional dapat mendorong sebuah negara untuk menghasilkan produk yang spesial atau diunggulkan. Bukan hanya itu, perdagangan internasional bisa memperluas pasar sehingga produk yang dihasilkan mudah terjual dan bisa mempelajari teknik produksi dari negara modern dari negara lain.
Selain faktor pemicu atau pendukungnya, ada juga faktor penghambat perdagangan internasional. Meskipun perdagangan internasional sudah ada sejak lama, tetapi perdagangan internasional masih menghadapi berbagai kendala. Pada umumnya, ada banyak faktor yang menyebabkan perdagangan internasional mengalami hambatan. Berikut faktor-faktor penghambat perdagangan internasional. Penghambat yang pertama adalah nilai tukar yang berbeda. Setiap negara memiliki mata uangnya sendiri, dan setiap mata uang memiliki sifat fluktuasi yang berdasarkan mekanisme pasar. Dengan demikian, mata uang yang dimiliki oleh suatu negara hanya berlaku di negara itu saja. Karena hal itulah, transaksi dan pembayaran menjadi sulit dilakukan atau diwujudkan, sehingga perdagangan internasional menjadi terhambat. Yang kedua adalah kebijakan ekonomi internasional. Ini adalah hambatan yang kedua. Beberapa negara sudah menerapkan perdagangan bebas. Namun, jika ada satu negara yang menerapkan kebijaksanaan atau kebijakan pembatasan impor, maka perdagangan internasional menjadi terhambat. Dengan kata lain, kebijakan pembatasan impor bisa menjadi penghambat masuknya produk impor ke dalam negeri. Ini biasanya terkait dengan politik dan juga untuk membentengi atau memblokade produk-produk dari hasil UMKM di dalam negeri. Faktor penghambat ketiga adalah terjadinya konflik pada suatu negara. Dalam hal ini, konflik yang dimaksud seperti kekacauan politik, peperangan, kerusuhan, dan sebagainya. Jika terjadi konflik pada suatu negara, maka proses perdagangan internasional menjadi terganggu. Ini terkait dengan faktor keamanan. Sedangkan faktor penghambat yang keempat adalah kegiatan ekspor dan impor yang terlalu lama. Kegiatan ekspor dan impor menjadi peran penting dalam terjadinya perdagangan internasional. Namun, kegiatan ini harus melewati bea impor dan bea ekspor pada suatu negara, sehingga kegiatan ekspor dan impor membutuhkan waktu yang lama. Waktu yang lama dalam kegiatan ekspor dan impor merupakan hambatan dalam perdagangan internasional. Mungkin teman-teman mendapatkan berita akhir-akhir ini bahwa terjadi penumpukan barang kontainer di pelabuhan Tanjung Priok. Itu adalah karena faktor administrasi dan juga regulasi dari pemerintah yang kadang-kadang justru menghambat perdagangan internasional. Hambatan yang kelima adalah kualitas sumber daya manusia yang rendah. Kualitas sumber daya manusia yang baik akan menghasilkan proses produksi yang maksimal. Jika suatu negara tidak memiliki sumber daya alam yang banyak, maka negara tersebut bisa memaksimalkan sumber daya manusianya. Contohnya Singapura ya. Singapura itu SDM-nya luar biasa. Dengan demikian, kekurangan atau tidak ada sumber daya manusia yang baik merupakan hambatan dalam perdagangan internasional. Faktor yang keenam adalah organisasi ekonomi regional pada suatu negara.
Pada saat ini, organisasi ekonomi regional sudah banyak berkembang. Namun, perkembangan ini menjadi hambatan dalam proses terjadinya perdagangan internasional karena hanya negara anggota dari organisasi tersebut yang diberi akses ketika melakukan perdagangan internasional. Contohnya adanya Uni Eropa, kemudian adanya pasar bebas Asia misalnya, dan sebagainya. Dengan kata lain, ketika melakukan transaksi perdagangan internasional, negara-negara di luar anggota akan dipersulit. Saya kira itu apa yang bisa kita bahas terkait dengan perdagangan internasional. Semoga bisa dipahami dengan baik. Jangan lupa menambah literasi-literasi dari bacaan-bacaan dan juga mencari berita-berita yang terkait dengan perdagangan internasional di berbagai media. Mohon di-subscribe channel saya bagi yang belum subscribe. Kemudian di-like dan share kepada banyak orang. Siapa tahu apa yang kita bahas pada kesempatan ini bisa juga memberikan manfaat kepada orang lain. Kemudian kepada para mahasiswa Politeknik Gus Durian, silakan berkomentar pada kolom komentar channel ini sebagai bukti kehadiran kuliah. Terima kasih atas perhatiannya. Kita akan bertemu lagi pada kuliah-kuliah kita berikutnya.